Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Amalia Sairi. Saya dari D3 Keperawatan Samarinda tingkat 2. Video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang patofisiologi difteri, rabies, dan tetanus. Tugas ini dari mata kuliah PPDT. Baiklah, yang pertama ada patofisiologi difteri. Menempelnya Corynebacterium diphtheria pada sel epitel mukosa merupakan dasar patofisiologi difteri. Bakteri ini kemudian akan melepaskan eksotoksin dari endosomnya yang menyebabkan reaksi inflamasi lokal diikuti pengerusakan jaringan dan nekrosisnya. Penyakit ini paling sering menginfeksi saluran pernapasan atas, menyebabkan faringitis, nasofaringitis, tonsilitis, laringitis, atau kombinasinya. Ciri khas dari difteri, terdapat pseudomembran pada lokasi infeksi primernya. Difteri paling sering ditularkan antar manusia melalui droplet respiratorik. Difteri respiratorik biasanya terjadi setelah masa inkubasi selama 2-5 hari. Diagnosis difteri biasanya dibuat berdasarkan gambaran klinis, tetapi presumptif harus dimulai segera. Namun untuk diagnosis pasti dibutuhkan kultur dari lesi. Komponen utama pengobatan yang diperlukan pada difteri adalah antitoksin, difteri, dan antibiotik. Difteri dapat dicegah dengan pemberian imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan. Baiklah, yang kedua ada patofisiologi rabies. Melibatkan masuknya virus dari liur hewan penular melalui bagian kulit yang terbuka akibat gigitan atau cakaran. Replikasi virus secara lokal, penyebaran virus secara neural dari saraf perifer ke sistem saraf pusat, serta diseminasi virus ke seluruh tubuh yang diperantarai saraf perifer. Hal ini menjadi dasar mengapa virus rabies dapat ditemukan pada berbagai sampel jaringan pada penentuan diagnosis postmortem. Patogenesis rabies diawali dengan penyebaran virus rabies melalui saraf perifer ke sistem saraf pusat atau SSP. Pembelahan virus SSP serta penyebaran melalui saraf otonom dan somatik menuju jaringan yang kaya sel saraf seperti kelenjar ludah. Terdapat bukti keterlibatan taut neuromuskuler pada invasi virus terhadap neuron dan hambatan pada reseptor acetylcholine dapat menghambat perletakan virus. Yang ketiga ada patofisiologi tetanus. Dimulai dengan masuknya spora bakteri Clostridium tetani melalui luka sebagai part the entry. Luka tusuk, jaringan nekrotik, dan luka yang terinfeksi merupakan luka yang lebih berisiko menimbulkan tetanus. Pada luka-luka tersebut, tercipta kondisi anaerob yang kemudian menjadi lingkungan optimal bagi proses germinasi atau spora berubah menjadi vegetatif dan multiplikasi bakteri Clostridium tetani. Clostridium tetani memproduksi dua jenis toksin, yaitu tetanospasmin dan tetanolisin. Perannya tetanospasmin dalam patofisiologi tetanus merupakan toksin yang menimbulkan gejala klinis pada pasien tetanus. Merupakan polipeptida terdiri dari rantai berat dan rantai ringan. Rantai berat akan memfasilitasi masuknya toksin ke dalam sel saraf, sedangkan rantai ringan akan bekerja pada presinaps. Tetanospasmin akan berikatan dan melalui proses internalisasi dengan ujung saraf motor perifer. Kemudian akan memasuki akson dan ditransport secara retrograd ke inti sel saraf di dalam batang otak dan medula spinalis. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.